fitting workshop untuk series Love Daddy, terus tadi syukuran juga. Oke. Gimana Kak? Kamu dulu kan sempet main beberapa kali FTV, terus sempet off sebentar ya dia ngurus anak. Balik lagi rasanya apa sih Kak? Baik lagi rasanya apa ya? Ya ada deg-degannya, ada canggung-canggungnya, tapi kan ya belajar sama lagi semuanya juga ini kan support gitu. Ini Love Daddy ini apa? Ceritanya maksudnya tentang terkait apakah ayah yang kenapa gitu? Ya sebenarnya menceritakan kayak tadi yang dibilang sih. Jadi kan biasanya kan yang kelihatan tuh selalu sosoknya istri gitu kan. Padahal kan cintanya ayah itu seorang bapak ke anak itu kan juga ada kekhawatirannya kan gitu. Nah di Love Daddy itu yang lebih menampilkan itunya, lebih menampilkan sisi itunya, sisi tentang apa namanya, sisi tentang cintanya bapak, sayangnya bapak, khawatirnya seorang bapak kepada anak. Kalian ini berperan sebagai apa sih? Iya. Aku berperan sebagai ibu dan juga istri ya, istri dari salah satu dedinya tentunya, ayah Imam Darto, panggilnya ayah. Canggung nggak Kak main sama dia atau seperti apa? Wah sebenarnya sih canggung, dari reading kenalan canggung lah, gitu, dari tiga-tiganya canggung. Cuman ya terus belajar aja, semangat menyemangati diri supaya bisa nge-blend. Jadi kemarin kan sudah akhirnya melaksanakan pengukuhan kembali Offside proses, itu akhirnya proses itu ketika zaman dulu 16 tanggal pernikahan 16 Maret, bukan pernikahan, pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama akhirnya dengan kejadian kemarin dan hari ini pengukuhan itu sendiri. Prosesnya sendiri sebegitu sakralnya, bisa cerita sedikit nggak sih Kak? Iya sebenarnya kan kalau mau peneguhan ulang itu nggak bisa cuma sekedar yaudah nih kita peneguhan ulang ya, atau misalnya mengucap janji ulang. Tapi aku sama Randy sama-sama ya itu konseling sama Pendeta Gideon dengan Manda juga beberapa kali lah gitu, untuk sama-sama, karena kan kita kalau janjinya kan bukan sama karena kan kita janjinya bukan sama manusia kan, saat kita mengucapkan janji ulang, peneguhan ulang itu tadi, itu kita nggak mengucap janji antara aku sama Randy gitu, tapi aku sama Randy terhadap Tuhan kan gitu. Jadi benar-benar nggak cuma nyiapin acaranya, nggak cuma nyiapin maksudnya acara upacaranya sendiri gitu misalnya, tapi juga nyiapin hati meyakinkan gitu lebih lagi, karena janjinya sama Tuhan gitu sih. Keinginan ketika akhirnya pengukuhan itu sampai ada prewed lagi itu juga kabarnya keinginan impian dirimu akhirnya terwujud di pengukuhan kembali ini. Memang seperti apa sih ketika akhirnya di 16 hari pernikahan kamu dulu gitu? 7 Oktober. Ya. Jadi kemarin itu memang, jadi aku tuh sebenarnya tapi tahunnya tuh berbeda. Aku pemberkatan itu sama Randy 7 November. Tapi catatan sipilnya tuh 1 tahun setelah, jadi kita daftar catatan sipil 1 tahun setelah nikah gitu. Itu di 7 Oktober, itu belum setahun sih ya, gitu di 7 Oktober. Nah kemarin kan kita ibaratnya ributnya kan di pengadilan kan, secara hukum. Nah terus kalau hitungan dari wedding anniversary-nya catatan sipil secara hukum negara itu kan di 6 Oktober. Nah Randy 7 Oktober sorry. Nah Randy tuh kayak kayak dia kan sebenarnya di balik kamera gitu ibaratnya kan sama aku gitu, seriusnya dia memang mempertanyakan kayak ibaratnya kayak dilamar lagi lah kayak gitu. Kamu mau nggak misalnya kayak gitu, mau nggak ini lagi kita foto lagi biar untuk mengingatkan, untuk kembali memperbaharui gitu. Jadi punya mengenangnya sih lebih ke 9 tahun wedding anniversary-nya gitu. Jadi kita punya foto wedding baru lagi gitu. Apa dirasakan sih Kak, foto pre-wed lagi, catatan sipil lagi gitu. Oh aja juga ya. Dikukuhkan lagi itu rasanya gimana sih Kak? Rasanya ya bersyukur ya yang pasti, karena waktu ngucapin itu kan juga pasti haru dan sakral banget kan. Janji sama Tuhan, ngucapin lagi hal yang 9 tahun lalu gitu, ngucapin hanya karena masih ibaratnya kayak masih kosong kan, masih kertas putih gitu. Kalau yang kemarin kan udah melalui banyak hal gitu, jadi benar-benar lebih kepada aku sama Tuhan sih, lebih ke
wah Tuhan nih jaga gitu loh, begitu jaga Tuhan pulihkan pernikahanku, Tuhan pulihkan hubungan aku lagi sama Randy gitu. Jadi benar-benar kalau ditanya tuh terharunya sih itu gitu, wah bisa ya sampai sini gitu dengan setelah semua yang dilaluin, semua yang perasaan yang naik turun gitu, tapi ternyata ada di titik itu gitu untuk memulai sesuatu yang baru yang diberkati Tuhan. Sampai kemarin juga di gereja katanya di tempat bareng pertama kali ketemu Kak Randy ya, yang waktu di story itu gimana Kak? Iya, jadi memang fotonya itu di tempat pertemuan pertama, jadi bukan tempat janjian, jadi kita nggak janjian, nggak bukan atau saudara kan, keluarga kan juga ada yang udah kenal, nggak dipertemukan siapapun, tapi memang dipertemuin sama Tuhan di ibadah gereja di gereja Tiberias Nias gitu. Jadi waktu dulu 9 tahun lalu tuh mau nikah, mau apa namanya, mau fotonya di situ, tapi kan itu bukan gedung yang ini kan, gedung yang bisa disewain kan. Di apa namanya, fotonya itu di tempat dimana pertama kali ketemu, pertama kali jabat tangan, Randy, Lady gitu ibaratnya, itu di gereja itu, Gereja Tiberias. Gereja Tiberias Nias. Nah kalau waktu 9 tahun lalu kan ibaratnya sungkan lah mau minta izin sama gereja kalau ibaratnya gedung gereja mau dipakai foto gitu, ada sungkannya. Nah karena kemarin kita memang karena proses yang udah kita laluin juga memang melibatkan, puji Tuhan juga dimediasi oleh gereja, jadi kita kenalkan secara personal. Ya setelah itu Randy tuh minta izin gitu, minta izin sama Kak Gideon, sama di Gembala juga. terus boleh. Jadi terwujud gitu Ya, impiannya. puji Tuhan. Kak Randy, tapi kan ini kan impian Kak Randy yang waktu nikah nggak ada prewed, kita akhirnya ada prewed ya. tapi di studio Di sih. studio. Iya. Tapi ketika ini akhirnya prewednya itu betul-betul di gereja yang memang Diinginkan. diinginkan gitu. Itu menjadi suatu kado juga Kado kebahagiaan. juga, terus senang juga bisa wujudin doanya dia, mimpinya dia, itu senang. Ada rencana menambah momen lagi nggak? Ya, Mbak kan ada kerjaan-kerjaan juga. Terus fokus juga sama Boni kan. Boni kan juga masih kecil banget. Waktunya aja Boni kurang bisa dibilang gitu. Jadi kita quality time-nya memang pas staycation kecil-kecilan, kayak liburan kecil-kecilan gitu. Jadi kalau misalnya nambah lagi kasihan kan, masih kecil-kecil tiga-tiganya. Karena ini juga jadi doa kalian yang baru lagi nggak sih, dalam arti kedepannya apa, dengan permasalahan itu tutup buku lah ya, tapi Ya, kedepannya kalian lebih punya lebih doa. baik ya, lebih kuat lagi, terus lebih makin sayang-sayangan ya. Dia malu dia. Sekarang itu lebih jadi bucin nggak sih? Iyalah, dia banget lah, banget pasti makin lah. Dan menjadi suatu kemarin itu menjadi suatu yang kemarin yang nggak bisa dikerjakan, sekarang akhir ini bisa dikerjakan gitu nggak sih? Dibayar waktu Dibayar. Kali Donasi ya. ini banyak juga yang bilang kali ini balik lagi ke dunia entertain tuh katanya mau jagain Kak Randy. Bener nggak sih? Bener nggak sih katanya Karena bucin gitu? tadi. Mau jagain biar nggak kemana-mana gitu, bener nggak sih? kalau enakan mah minta jagain sama Tuhan ya. Ya Tuhan matanya lebih ini dong, lebih ada di mana-mana. Ya karena memang puji Tuhan setelah semua proses hidup gitu yang dilaluin, puji Tuhan saat-saat ini Tuhan kasih kesempatan untuk bisa balik lagi ke entertain. Jadi kenapa enggak untuk bisa berkarya lagi. Dan puji Tuhannya juga Randy-nya kan support gitu, ngizinin. Kayak ya ambil gini happy dia. gitu. Gimana Kak Randy mengizinkan, berarti maksudnya full Sama-sama syuting akhirnya akhirnya ke dunia entertain balik lagi seperti Sebenarnya sih nggak ada pernah ngelarang juga. Dari dulu juga ngasih aja, maksudnya itu kan emang kesenangannya Lady ya, hobinya dia juga, passionnya dia. Jadi ya apapun yang buat dia happy, selama itu baik, jalanin aja, lakuin aja. tapi saling ini nggak sih, akhirnya sekarang lebih mengontrol sama satu sama lain gitu, tetap yang namanya telepon, nanyain kondisi, ada Aku yang lebih protek ya sekarang ya. Iya, lebih bawel ke dia. Iya, tapi maksudnya nggak keharusan kayak nggak jadi suatu Nggak, masalah yang jadi kayak misalnya telat posesif gitu, apa atau gimana posesif. enggak. Tapi bucin iya. Lebih bucin ya. Sekarang Kak Iya. Randy-nya kayaknya bucin. Bucin ya, saya bucin marah. banget ya. Kuliah yang Dan ketika akhirnya roda itu kalian Berputar. jalani baru lagi seperti ini, apa sih yang udah akhirnya didapat nih ketika akhirnya kalian merasa suatu kesalahan gitu dan akhirnya roda berjalan lagi seperti ini? Sebenarnya dalam hidup itu ya memang pasti ada masalah ya, kayak misalnya apa namanya, nggak bilang juga misalnya besok nggak ada masalah kan gitu kan, tapi
ya yang kemarin yang udah lewat itu jadi satu kekuatan juga. Kalau masalah yang kemarin aja bisa dilaluin itu jadi kekuatan, kayak pasti yang ini aja yang kemarin aja bisa, pasti sekarang juga jadi kekuatan baru sih. Support keluarga sendiri gimana? Baik Kak Randy apapun Kak Randy, gimana ketika akhirnya Baik. ada pengukuhan ini? Senang, Semuanya senang sih, mendoakan. Pastinya kalau keluarga kan pasti seneng lah ya kalau misalnya akur gitu kan, nggak ada apa-apa aja terus deh. Setiap misalnya udah habis ketemuan gitu, pasti kan doanya udah akur-akur ya gitu. Oh gitu ya. Cerita dong kayak gitu, arisan and the city itu. Oh, kenapa? Iya, jadi itu mah sebenarnya ini kan konten YouTube ya, program YouTube-nya Dapur Media. Ya aku memang ya apa namanya gabung di situ, gak cuma di situ sih, sebenarnya ada beberapa juga yang punya Dokter Vicky Prasetyo kan ada namanya Klinik Cinta kalau nggak salah ya, Iya. Klinik Cinta. Ada juga pokoknya gabung nih sama Kak Antonius Rofi itu, Kak Rofi. Kalau yang ini udah bergabung berapa? Belum lama sih, baru sebulanan, jadi Baru sebulan. seminggu sekali gitu konten YouTube. Bahas tentang apa coba? Sebenarnya sharing lebih ke itu kan, lebih ke ya kadang masalah perempuan, kadang misalnya kayak misalnya masalah perempuan, masalah apa namanya, sama sharing juga gimana melalui permasalahan kemarin semua, karena kan dari apa yang kita laluin gitu, mungkin di luar sana tujuannya sih itu lebih ke sharing supaya mungkin teman-teman netizen yang nonton mengalami hal yang mungkin relate gitu, bisa juga punya kekuatan, bisa juga punya harapan bahwa kalau kita mau apa namanya ya, kalau kita mau berusaha pasti kita bisa ngelaluin masalah apapun itu. Kak, Kan kalian masing-masing ada ininya kan. Anak-anak juga tahu nggak sih dengan kondisi makanya pengukuhan lagi, terus anak juga sudah dilibatkan ikut di dunia entertain juga ya kan? Iya, Gimana nih? Ya karena memang ada kesempatannya, itu balik lagi kan, Tuhan kasih kesempatan dan Emanya juga mau. Emanya juga aku tanyain kan, aku sama Randy dudukin, tanya ada yang ajak Emma foto, ada yang misalnya Emma ada endorsan ini. Kasih pengertian sih. Terus nanti Emma ngapain? Nanti Emma ini, Emma mau nggak? Mau gitu. Kan sekarang banyak YouTube anak-anak kan, mereka juga nonton nih, ada youtuber cilik yang Emma mau kayak gitu. Jadi ya udah, karena anaknya mau baru kita terima biasanya gitu. Dan Jadi kan nggak dipaksa. pasti dapat hasil, dapat bayaran gitu, dan itu disimpan buat Emanya, tabungan anaknya nggak atau sih? Udah gimana dikasih nih? tahu juga pengertian aja dapat Dikasih duit. tahu sih, Iya. dikasih tahu. Emma ini ada, maksudnya kalau Noah sih udah ngerti ya. Kalau Emma tuh ngerti-ngerti enggak, tapi kita ngomong Kita kok ya. udah ajarin Emma financial ini ada- planningnya sih Iya, mereka. Emma ini ada uangnya misalnya. Ada bayarannya gitu, ada bayarannya. Jadi Emma tuh kayak kerja gitu. Tapi kalau Emma suka nggak apa-apa. Emma, aku bilang Emma buat jajan sekian, sisanya Mama tabung ya. Gitu. Oh gitu ya Kak. Berarti memang sudah di pengertian dengan dia tuh ada hasilnya loh kerja gitu. Iya, jadi dia tahu juga maksudnya apa namanya. Ya itu memang kalau aku sih lebih ke jujur aja gitu, ngasih tahu ke mereka, bukan. Jadi mereka pun juga dapat rewardnya. Kalau misalnya ini bisa, itu sebenarnya kayak ngajarin ini juga kan, ngajarin Financial kalau dia aja berusaha dia bisa dapat apa yang dia usahain gitu loh, nggak cuman ibaratnya minta sama orang tua aja gitu. Intinya kalau mau dapetin sesuatu ya harus usaha. Usaha. Tapi anak-anak Nah, mau iya. nggak di Sejauh ini ya, gimana? Mau diarahin nggak jadi? Seneng nggak sih, entertainin gitu anak-anak? Mau nggak akhirnya dengan udah dapet duit nih gitu? Iya. Nah, gimana ya Sebenarnya kalau dari di sebelum entertain? mereka tahu dapat uangnya itu, mereka udah mengiyakan sih, emang mau nggak ikut syuting. Dari awal udah ini sih, udah dia tuh udah kayak yang genit gitu loh, kalau anak perempuan kayak suka di kaca sambil sikat gigi di wastafel. Hai guys, aku lagi pakai ini, kalau kalian mau beli di minimarket ini, gitu dia udah centil. Jadi pas ngarahin apa brief endorsementnya juga gampang, gitu, dia tinggal ngikutin aja. Ada udah kelihatan belum pengen dia terjun ke dunia entertain juga dalam arti acting gitu Kak? Enggak sih, ikutin ininya aja, pokoknya. Pendidikan dulu. Iya. Pendidikan dulu. Pendidikan dulu. Enggak yang kayak bener-bener dikerucutin ini, enggak sih. Bangun moodnya Emma gimana Kak, maksudnya untuk kan gimana pun dia harus profesional gitu kan, itu Anak kecil bangun kan pasti walaupun kadang mungkin Jajan. jajan Jajan. Karena suasananya juga, mungkin kan kalau syuting endorsement suasananya juga di kita sendiri kan, timnya juga yang ngerjain tim kita yang dia udah kenal, biasanya dia main-main, jadi
jadi aku dulu misalnya take duluan, yang ada akunya gitu aku duluan, nanti yang dia ntar kalau dia udah mulai masuk mau tampil, karena dia dari kita jalan misalnya ke mall kan orang suka minta foto kan, ya dia diajak nggak diminta dia ikutan foto gitu. Dia tahu nggak sih kalau orang tuanya selebriti gitu. Tahu kayaknya. Gitu. punya akun channel YouTube sendiri nggak sih? Oke. Iya